nama dan identitas siapapun dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Piye iki Mbak aku? Oke, siap. Kotor. Mau minta saran. Siap. Kan gini, saya kan kemarin saya sudah telepon Mas Andro, tapi beberapa bulan yang lalu. Itu kan saya sudah mediasinya kan udah selesai. Mantap. Nah, oke. Terus? Mediasi itu sudah selesai. Terus bulan kemarin itu sudah dilakukan surat penyetopan itu dengan PT. Katanya sudah dikirim ke yang itunya kan. Lembaga itu, keuangannya yang nagih-nagih. Terus? Oke. Terus katanya intinya udah selesai lah ya, nggak ada surat apa-apa lagi. Tapi bulan kemarin sama bulan ini tuh masih gitu loh Mas. Oke. Suratnya masih ada? Saya kan buktinya ada? Masih. Terus saya kan gini, beberapa teman saya itu majikannya nggak suka kalau ada surat datang terus gitu kan Mas. Siap. Terus katanya sudah selesai, tapi kok masih datang lagi, kan ada pertanyaan seperti itu kan Mas, gitu kan. Nah, terus saya konfirmasi dengan PT, katanya PT iya dicek dulu. Terus saya WA ke BP2MI yang menangani saya. Yes, mantap. Mediasi. Terus? Terus katanya abaikan saja, nggak apa-apa. Nanti saya bantu cross check dengan PT. Tapi itu kayak cuma omongan itu loh Mas, nggak. Ini benar dilakukan apa enggak? Gitu. Sementara di sini masih terus-terusan datang surat gitu loh. Siap. Gitu. Terus kalau menurut sampean saya harus gimana? Oke. Sampean kan sudah mediasi dan semuanya sudah. Nanti saya akan sampaikan ke asistennya Pak Beni langsung. Dan sampean langsung komunikasi. Bapak Rinaldi. Bukan. Ada lagi. Nanti langsung diomongkan ke Pak Beni. Sampean nama-nama staf BP2MI-nya yang mengurusi sampean masih ingat siapa namanya nggak? Ya cuma yang mediasi itu aja. Ya, pokoknya yang penting sampean masih ingat orang-orang yang ngurusin sampean. Jadi nanti kita langsung lapor ke atas. Nanti biar ditindaklanjuti. Gitu. Nah, soalnya kan sampean, aku nggak ngerti sampean ada bukti rekaman apa enggak. Selama ini kan saya selalu nyuruh kalau ada mediasi dan apapun deal, bukti rekaman naikkan. Kalau jek meleset kita viralkan gitu loh. Jadi kita kayak speak up di mana bahwa ini sudah selesai mediasi, tapi kok masih ada lagi. Nah, padahal di mediasi itu kalau sampean merekam hasil mediasinya, otomatis kita naikkan mediasinya dan kita kupas tuntas di situ. Bisa kita bikin Zoom, kita ngupas tentang ini sama asistennya Pak Beni, nanti kita ngomong terus kita tunjukkan ke Pak Beni, nggak ada masalah gitu loh. Jadi iki loh, apa kayak gini kerjaannya BP2MI gitu loh. Sudah deal kok masih apa yang menjadi kesepakatan di mediasi tidak ditindaklanjuti, kan kayak gitu loh. Bisa dipahami Mbak? Karena kalau kita nggak ada bukti dan cuman omongannya sampean, yo remuk kita sebagai YouTuber. Bisa dipahami kan? Iya. Karena YouTube, makanya beberapa orang yang saya tangani, saya selalu nyuruh rekam mediasinya. Salah satunya adalah Mbak Watini waktu itu. Dan sudah saya naikkan ke konten Mbak Watini. Tapi saya masih simpan file mediasinya dia. Hasil mediasi itu saya simpan sebagai file. Suatu ketika nanti kalau praktek-praktek itu masih kayak sampean kayak gini lah, hasil mediasi itu bisa naik Mbak. Terus kita buka-bukaan sekalian kan kayak gitu loh. Makanya kepintarannya anak-anak ini harusnya pada saat mediasi, Pak, mohon maaf semuanya ya, untuk bukti fisik saya, video ini saya rekam. Harus berani begitu. Biar nanti tindak lanjutnya ke belakang saya follow up-nya lebih mudah, Pak. Sehingga saya punya bukti. Tapi kalau cuman kita zoom aja, kita sendiri nggak punya dokumen. Bagaimana menurut sampean kira-kira? Iya, biasa. Nah, makanya. Tapi it's okay. Kalau sampean sudah, nanti aku diskusi sama yang satunya. Nanti bagaimana kalau sudah selesai dan suratnya, sampean kirim lagi surat tagihan pasca mediasi. Mediasi tanggal berapa? Sampean tulis, nanti tak
copy atau tak screenshot, tak kirimkan ke mereka. Bisa dipahami nggak? Kemarin saya sudah nulis ke sampean, sudah tak kirim. Sik ta, sampean ngirim pas mediasinya. Ya kan sampean nanya Jam. tanggal mediasi. Siapa Ini ya, yang ini kan, yang jam 10.24 Agustus ini sudah. Ya. Nah, sekarang aku kasih resitnya yang setelah mediasi itu. Utangnya yang datang suratnya. Oke. Nah, kalau kayak gitu kan iso tak screenshot cekrek gitu kan. Ini loh mediasi tanggal 24 tuh udah selesai, sudah ada hasilnya. Dan hasilnya memberhentikan dan menginformasikan, tapi ternyata masih datang lah. Aku kan duwe bukti ngono lho, Mbak. Aku iki yo ngomong mendhuwur nek gak nggawa senjata yo. Bro, awakmu iki sekolah apa ora dikonokno ngono terus piye, Mbak? Aku kan yo ngelundasku, betul nggak? Iya. Betul. Nah, kita itu bantu orang tapi kan ya jalurnya harus tepat kan gitu loh. Maksud saya. Sampeyan kirim Ini, lagi Mas, itu yang apa? yang koperasi itu yang bisa menyetop PT kan, Mas? Seharusnya. Nek sampean tak kasih alurnya itu begini, Mbak. Ini yang terjadi ya. Tak kasih alurnya buat teman-teman semua subscriber saya juga saya harus jelaskan ke teman-teman. Jadi gini. Potongan dari PT kalau menggunakan bantuan lembaga keuangan di Hong Kong, kita nggak sebut, pokoknya lembaga keuangan bantuan dana keuangan di Hong Kong itu skemanya adalah sampai nulis pernyataan di Indonesia terus sampai tanda tangani. Nah, pernyataan sampean yang di Indonesia yang sampean tanda tangani karena itu nggak pernah kita selalu pegang buktinya atau fotonya, itu dikirim ke Hong Kong. Nah, setelah dikirim ke Hong Kong dan visanya, buktinya, visanya, agennya apa, komplit pokoknya datanya untuk pembiayaan di Hong Kong, barulah Hong Kong itu mencairkan dananya, tapi tidak melalui sampean, langsung menuju ke PT yang bersangkutan. Paham nggak? Oke. Nah, itu kalau pembiayaan di Hong Kong, ya pembiayaan di Hong Kong. Kalau kerjasama pembiayaan di Hong Kong, jadi PT itu sebenarnya menerima cashnya sampean. Padahal yang minjam kan harusnya sampean. Dimanapun hukum, kalau yang minjam sampean, harusnya uang kan dikasih ke sampean, sampean baru setor ke PT toh, kan begitu. Tapi kan PT nggak mau begitu karena iso disetor nang sampean ambek sampean sampean ngalih kan beres. Nah ini loh, ini yang terjadi. Ini yang BP2MI juga harus tahu. Dan teman-teman semuanya juga mungkin ada banyak yang tahu ya sunnah lah, udah gak ada masalah. Yang penting aku dapat kerja di Hong Kong. Ada yang kayak gitu gak mau ribet-ribet. Jadi prosedurnya itu seperti itu. Jadi kalau seandainya mereka PT itu tidak membayar uangnya, kalau sudah dideal sama sampean, harusnya sisanya kan dibayar sama PT. Ya kan, bukan sampean yang bayar. Tapi kan sama PT ya dibiarin. Kalau dibiarin tidak diinformasikan ke lembaga pembiayaan yang di Hong Kong, dia tetap akan nyurati ke sampean. Karena tidak ada bayaran dari PT gitu loh ke sampean. Nah, biasanya kalau KJRI menyarankan ya biarkan potongannya habis, barulah nanti PT-nya ngasih cashback ke sampean, mengembalikan uang. Bisa dipahami nggak? Iya. Nah, aku nggak ngerti perjanjiannya sampean kemarin gimana. Kalau Mbak Wati kemarin cashback, jadi pengembalian uang, gitu. Terus ada satu lagi, saya yang bantu, namanya Erni. Itu ya dikembalikan uang dari PT, tapi dianya diinterminate majikan. Resikonya begitu, Mbak. Ya, soalnya agennya nggak seneng lah. Intinya aku nggak ngerti. Tapi aku bilang kalau kamu sudah berani meminta ini ke PT, resiko terbesar adalah kamu diinterminate majikan. Nah, terus dia telepon sama aku, datengin aku, Pak, aku diinterminate tanggal sekian keluar. Aku sudah bilang dari awal, di saat kamu mau berjuang, kamu getol, giliran kamu sekarang diinterminate, kamu nangis. Aku wanti-wanti sama kamu berkali-kali. Nah, aku gak senengin kalau teman yang dibantu itu kayak gitu loh, Mbak. Jadi malah ilat, terus dia sedih gitu loh. Paham nggak? Paham. Padahal kalau sudah berani maju, resikonya harus berani nanggung. Kalau nggak berani ya nggak usah. Makanya kan nggak semua orang berani speak up. It's okay, sampean sudah speak up. Nanti bukti kiriman
kirimannya lagi sampean kasih ke saya. Saya nggak bisa menyodorkan bukti rekaman sampean pada saat mediasi karena itu sebenarnya kunci ada di situ. Jadi kita itu kalau melawan sama apa namanya nek ngarani komplotan ya, mereka itu sudah sangat luar biasa karena mereka juga aku gak ngerti dilindungi oleh instansi di atasnya. Kekecewaan saya sebenarnya kan juga di situ. Makanya kalau ngomong sama pejabat itu wis rasanya rasa-rasen ngono lho, Mbak, ngerti nggak? Iya. Mental. Terus ya gini, terus ini lagi Mas. Saya tanyakan lagi yang tadi yang bisa menyetop kan seharusnya PT toh Mas. Nah itu kan terus katanya sudah di stop gitu loh. Berarti kan kalau masih ada surat datang itu otomatis kan belum ada penyetopan, benar nggak? Terus? Ya berarti kan kalau PT kayak mempermainkan kita dong. Nah, makanya pernyataan PT, baiklah dari mediasi saya akan menyetop. Nah itu yang harus kita punya pegang gitu loh Mbak, paham nggak? Iya. Jadi nggak sebatas omongan karena aku ngerti teman-teman itu uangnya mesti gampang dan percoyoan. Ya makanya itu. Karena pejabat, iya toh, karena mereka yang berwenang, makanya dia percaya aja. Tapi pada fakta dan kenyataannya piye? Nothing. Nah, itu salah satunya kenapa saya dalam kancah pemilu itu gak gelem ngurusi, gak gelem melok-melok, gak gelem salah sijine milih tau pola. Ya gara-gara kayak gini nih. Jadi ya, nggak merubah. Tadi saya sudah merubah. WA ke BP2MI juga, terus WA ke PT. Oke, sampean screenshot. Sampean screenshot WA-nya ke BP2MI dan ke PT. Sampean screenshot, kirim ke saya semuanya bukti itu, saya lapor ke atas. Oke Mas. Jadi biar nanti tak kasihin, Mbak ini sudah tak sampaikan di atas, nanti silahkan. Oke. Ya. Baik. Bersabar. Terima kasih. Pokoknya bersabar selama potongan itu sampean bayar semuanya ya. Misalnya itu kebayar semuanya, nanti kita minta cashback. Ada pengembalian. Udah Mas, itu udah kan saya kan bayarnya cuma 2 kali. Terus saya kan udah di total kan bayarnya 3 kali, jadi saya bayar lagi 1 kali itu udah selesai, udah ada suratnya kalau menyatakan kalau saya itu udah selesai potongan, dan ada surat datang lagi menyatakan kalau sudah di stop potongan itu dan dikirim ke banknya sini gitu loh, kata PT kayak gitu. Tapi kok 2 bulan ini masih ada surat datang, yang saya pertanyakan itu gitu loh. Iya, aku ngerti, tapi itu harus ada bukti untuk aku ngelaporin ke atas. Sampean bisa buktiin nggak? Guys, senjataku. Iya. Piye? Iya, piye? Bisa. Gitu loh, Mbak. Maksud saya itu aku ngerti kekecewaan sampean di dalam mediasi itu tidak terbukti gitu loh, ngerti nggak? Mediasi itu ternyata tidak terlaksana dengan baik dan benar. Bener Kak, saya ngomong kayak gitu. Nah itu kan harus dinyatakan dalam bunyi, dinyatakan dalam suara, dinyatakan dalam video, dengan bukti-bukti fakta yang ada bahwa ini masih ada datang surat tagihan dan pernyataan PT begini, pernyataan BP2MI begini. Kan enak kalau ada pernyataan itu semuanya. Intinya sampai nanti tak laporkan ke atas lagi supaya mereka menginvestigasinya sampean nanya-nanya gitu loh, ngerti nggak? Iya. Karena ade nyodorno sesuatu ke orang. Buktimu apa, Ndro? Mau omongannya DE. Dia kalau udah selesai kan ada surat. Terima surat. Nah, sampean ada terima surat stop. Selesai mediasinya nggak atau stop? Ada nggak pernyataan? Ada. Oh, ya wes kirim aja ke lembaga itu pengiriman uangnya atau kirim lagi ke saya. Itu kan ada bukti nih toh mediasi.
Iya. Ya wes itu dikirim. Nanti tak kasih lagi. Berarti itu tidak Oke. dikirim ke lembaga keuangannya tadi. Di mana kan juga ada. Oh, oke Mas. Ya. Bukti-bukti itu semuanya Oke. saya harus pegang juga, Mbak. Nek aku kok lapor, hei Ndro, kowe dilapori wong-wong, kowe gak ndek bukti merongoso ae lek, ngono mengeluh ndasku, Mbak. Paham ya? Oke, paham. Belani kalian semuanya ini aku sambil mikir juga gitu loh, Mbak. Aku mikir Iya. nek orang nyerang aku gak peduli, Mbak. Tapi piye carane aku ngewangi sampean terus efektif gitu loh, ngerti nggak? Efektif, Iya. tepat dan kena gitu loh. Iya. Betul. Harapannya kan seperti itu ya. Jadi sampean kirimi hasil mediasi, surat dan semuanya. Nggak apa-apa, aku bisa print sendiri. Nanti sampean juga bisa print. Setelah bisa print, kemudian sampean datang ke lembaga peminjamannya, lembaga apa sih ngekei utang iku, terus sampean sodorno ke kantor. Bisa dipahami nggak? Oke. Oke, Mas. Kalau enggak, kalau sudah sampean kasih semuanya masih bel gedes, ayo kita viralin sekalian. Langsung bukti-bukti kita buat dan pernyataan sampean. Wis ngono ya, keren. Iya. Masuk ah. Wis. Masuk. Jos, wis. Oke, terima kasih. Ya, sampean jangan ngamuk ya, aku ngomongnya banter. Aku nggak marah. Enggak. Ya, jangan Enggak. ngamuk. Oke, Oke. nek gak ngamuk wis ngerti berarti. Oke, siap. Semangat. Siap. Nggih, matur sembah Makasih, nuwun. Mas. Nggih, Waalaikumsalam. Oke, teman-teman semuanya ya, masih terjadi lagi. Wes, PT wow. Ya. Jadi ya seperti itulah intinya, bahwa banyak sekali hal yang masih tidak sinkron, tidak tepat, atau ya karena ketidaktahuan kita masih tidak ngerti. Yang jelas nanti kita coba urus seberapa kita bisa bantunya, bagaimana dan seperti apanya. Oke, gitu saja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.